Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya persaingan antara Jokowi dengan SBY waktu yang akan mengungkap begitu kan ya. Tabir dalam nuansa kepentingan. Lihat saja ini ya. Sering temu SBY, Prabowo dinilai ingin bangun kekuatan penyeimbang bendung pengaruh Jokowi. Biar tidak menjadi fokus kepada Pak Jokowi terus, artinya ya masyarakat boleh mengatakan Jokowi 3 periode, biar semuanya tidak disetir Jokowi, ya bisa saja Pak SBY sebagai penyeimbang, salah satu mereka juga sama-sama ya mantan presiden. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena dengan ini sering temu SBY Prabowo nilai ingin bangun kekuatan katanya begitu kan. Kekuatan tidak hanya kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, kepada Pak SBY begitu kan. Mungkin salah satunya Prabowo takut disetir oleh seorang Jokowi begitu kan. Jadi sampai hari ini masyarakat masih dibuat bingung begitu kan. Kalau memang tujuannya seperti itu, nuansanya begitu kan ya. Bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi di situ begitu kan ya. Ada nuansa ketakutan begitu seorang Prabowo begitu kan. Mari kita baca ini komentar-komentar dari netizen ya. Sering temu SBY Prabowo nilai ingin bangun kekuatan penyimbang bendung ya pengaruh Jokowi. Salah satunya bukan Jokowi tapi membendung kekuatan Golkar yang masih berpotensi menjadi partai pemenang pileg berdasarkan jumlah kursi DPR. Nah, artinya mengapa Pak Jokowi sampai mengatakan bahwa ya pakai dasi warna kuning, semuanya serba kuning, itulah sebagai basis kekuatan untuk bisa mengontrol seorang Prabowo begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya tujuan dari ini semua implementasinya nanti di 2029. Bayangkan ya, pasti nanti ada sesuatu antara Jokowi dengan Pak SBY ya, saling membutuhkan antara kepentingan-kepentingan mereka. Maka bukan tidak mungkin AHY akan dipersiapkan ya masuk di koalisi Prabowo Gibran ya sebagai benteng untuk bisa mempengaruhi eksistensi dari seorang Gibran. Maka kalau AHY berada di koalisi Prabowo menjadi Menteri Pertahanan misalnya, maka yang terjadi adalah eksis atau popularitas AHY semakin tinggi dibandingkan dengan seorang Gibran. Nampaknya Pak Jokowi tidak hanya tinggal diam ini begitu. Bagaimana Prabowo ini bisa diotak-atik begitu kan ya? Kalau Prabowo bisa diotak-atik, maka kemudian yang terjadi apa? Jokowi 3 periode. Bisa disetir seorang Prabowo. Katanya tegas, macan Asia, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi nampaknya semua kebijakan-kebijakan kalau ini disetir oleh seorang Jokowi, maka yang terjadi adalah Prabowo akan semakin pusing di situ begitu kan. Nampaknya sekarang ini banyak ya komentar-komentar netizen dan realitasnya. Salah satunya ini. SBY saja pemilu kemarin kejebak ya dan masuk kotak, nggak bisa menoprak apa-apa selain ke KPPS. Penyeimbang ya emak ya katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya Jokowi tanpa di PDIP Perjuangan kasihan deh loh. Jadi kekuatan mereka ya bisa saja disetir oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Nggak bisa lihat negaranya tenang, langsung mulai adu dompet pakai berita ya. Sebenarnya dari background militer PS dan SBY di masa aktif dulu, tersirat mereka sudah memegang korsa ya tentang bela negara. Saya kira ini kalau Pak SBY mainnya kan cantik di situ begitu kan. Saya di dulu mengamati begitu bahwa permainan-permainan selama ini dari seorang Pak SBY cantik sekali begitu kan. Tidak gerasa gerusu begitu kan. Mulai dari ambil kebijakan apapun mereka tidak gerasa gerusu. Tapi nampaknya sekarang ini kita lihat saja apakah nuansa politik antara Jokowi dengan Pak SBY saling rebutan kepentingan. Kita tunggu saja. Ya tergantung Prabowo kan bisa ditekan atau enggak begitu kan ya. Bahkan mari kita baca ini Menteri Pertahanan sekaligus Capres yang sedang unggul di Pilpres 2024 Prabowo Subianto rajin menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Pertemuan-pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo membangun kekuatan agar bakal pemerintahannya tidak didominasi salah satu pihak, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo diketahui menemui SBY 2 kali dalam sepekan terakhir. Prabowo menyambangi SBY di Museum dan Galeri SBY Ani Yudhoyono di Pacitan 17 Februari 2024 atau beberapa hari usai pemilu di 2024. Terkini dengan penyeimbang kediaman SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Firman Nur menilai hubungan antara Prabowo dengan Jokowi usai Pilpres 2024 semakin dekat. Di antara banyak elit Koalisi Indonesia Maju, SBY menjadi pihak yang paling sering ditemui oleh Prabowo. Menurut Firman, terlihat indikasi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu tengah menyiapkan aliansi politik yang benar-benar di bawah kendalinya. Jika memenangkan Pilpres 2024, langkah ini dinilai penting untuk membendung pengaruh politik dari luar, termasuk dari Jokowi. Artinya balance of power di situ benar-benar dilakukan begitu kan. Benar-benar bagaimana strategi di situ begitu kan. Strategi senyap. Strategi santai, strategi cantik dimainkan. Ternyata ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya. Bisa saja begitu kan. Tapi satu-satunya ketika Pak Jokowi selama ini mungkin Pak Prabowo masih sujud-sujud kepada Pak Jokowi. Tapi nantinya setelah lengser bukan tidak mungkin keberanian berdiri di atas kaki sendiri seorang Prabowo bisa tegas. Semuanya tidak bisa diintervensi. Semoga saja. Saya mengharap seperti itu. Tapi nantinya kalau bisa intervensi sana sini sama aja begitu kan. Ini gimana coba? Jadi sampai hari ini masyarakat bisa melihat nuansa-nuansa politik seperti itu begitu. Bahkan Jokowi sendiri umum dianggap mendukung paslon Prabowo Gibran Pilpres 2024. Terlebih lagi Gibran Raka Buming Raka merupakan putra sulung Jokowi yang lolos syarat cawapres secara kontroversial melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kata Firman, pengaruh Jokowi tidak hanya mewujudkan dalam Gibran sebagai cawapres, namun pengaruh Jokowi juga terkait dengan keberadaan parpol pengusung Prabowo Gibran yang merupakan bagian dari pemerintah saat ini. Dari 6 parpol pengusung pemerintah Jokowi, Demokrat menjadi partai yang paling belakangan bergabung. Demokrat resmi bergabung seiring diangkat Ketua Umum Demokrat AHY begitu sebagai Menteri Agraria di situ Sudah mulai agak gimana begitu kan. Koalisi Indonesia Maju bantah terjadi friksi Sementara itu Ketua Umum PAN Derajat Wibowo membantah kabar terjadinya friksi di koalisinya. Menurutnya KIM tetap solid dan bahkan menyambut baik bergabung dengan Demokrat. Derajat yang menolak anggapan bahwa intensitas pertemuan Prabowo SBY menunjukkan fiksi dengan kubu Jokowi. Ia menggarisbawahi kunjungan kerja bersama Jokowi dan AHY ke Sulawesi Utara belakangan ini. Jadi sekarang posisinya Pak Jokowi masih kuat begitu kan. Semua orang masih menghormati begitu. Tapi nantinya setelah lengser peran itu akan diambil alih semuanya bisa citra yang paling tinggi di situ adalah pastinya AHY begitu kita lihat saja begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.